Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Adi Wicaksono SPD selaku Kepala SMK Surya Semarang. Di sini saya Taufikur Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Instansi saya di SMK Surya Semarang. Di sini saya diberi kesempatan oleh Bapak Adi Wicaksono SPD untuk interview atau mewawancarai tentang pengambilan keputusan dalam nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Adi Wicaksono. Mau nanti Bapak bisa menjawab. Sebelumnya bagaimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Nanti informasinya Pak tentang di sini tentang keputusan yang biasa Bapak ambil untuk sebagai pemimpin seperti itu Pak. Yang pertama Pak, pertanyaannya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Saya melihat dari segi hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika bisa dikatakan benar lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah ataukah benar lawan benar. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar lawan salah. Ya, jadi memang di sini harus bisa lebih bijak Pak ya ketika Bapak mungkin nanti mengambil sebuah keputusan. Memang di sini harus mencari sebuah data-data terpenting itu Pak ya. Untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Sebelum keputusan itu diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya, serta kesemuanya harus dibawa dalam doa. Di awal dengan penulisan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tapi tetap memegang teguh pada kebijaksanaan. Siapa? Memang saat ini kita selalu berupaya bagaimana ketika keputusan-keputusan ini selalu tidak ada yang dirugikan begitu Pak ya, tetap seperti itu. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang saya lakukan, yaitu menentukan penyebab masalah, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa. Mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan melakukan suatu keputusan. Untuk yang ketiga seperti itu Pak. Untuk yang keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dengan menelaah siapa yang terlibat, terus sifat urgent
khusus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Seperti itu Pak. Nanti yang memang biasa Bapak lakukan dan nantinya akan supaya semuanya lebih efektif ketika mengambil keputusan itu. Yang kelima Pak, untuk mengenai pertanyaan atau interview saat ini, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan di kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga, keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Ya, berarti ini memang dibutuh kebijaksanaan Pak, seperti itu. Oke. Terus yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin ketiga, sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi juga ada masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Jadi memang di sini sekali lagi perlu adanya mencari data terlebih dahulu, stakeholder yang memang bertanggung jawab di sini juga harus ikut ke sana supaya nanti memang waktu itu harus ditentukan agar nanti ketika ada kasus atau ada permasalahan itu tidak tertunda-tunda gitu Pak. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait dengan permasalahan dan atau aturan yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dalam suatu permasalahan. Berarti intinya semua yang memang punya andil di sana, semua stakeholder yang biasa Bapak ajak komunikasi, berarti semuanya diajak untuk berdiskusi ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Yang terakhir Pak, untuk dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, dari semua hal yang saya sampaikan, saya menjadi lebih bijaksana di dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan suatu solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak kepada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko. Maka dari itu buatlah suatu keputusan yang paling meminimalisir suatu risiko yang akan terjadi. Intinya semuanya tetap harus berpihak pada murid dan juga pastinya tidak ada yang dirugikan dalam mengambil sebuah kebijakan yang nantinya memang semuanya tidak ada yang dirugikan. Pak. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini. Semoga ini sebagai pembelajaran saya dan nantinya akan bermanfaat untuk saya dan akan saya coba terapkan di dalam kegiatan sekolah. Seperti itu Pak. Terima kasih sekali waktunya dari Pak Arif.
yang pada hari ini memberi kesempatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Di sini dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, SPD. Di sini saya selaku peserta dari calon guru penggerak angkatan 9 Kota Semarang. Instansi saya adalah SMK Sodara Semarang. Di sini saya berada di SMP Kartiyasa Semarang, yang di sini saya berhadapan langsung atau langsung berkomunikasi dengan Ibu Eri selaku Ibu Kepala Sekolah di SMP Kartiyasa Semarang. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Tonti. Terima kasih Bu untuk waktunya Bu. Karena memang ini menjadi tugas di modul 3.1 di calon guru penggerak Bu. Jadi di sini kami mohon minta bantuannya untuk wawancara atau interview tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin seperti itu. Matur Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan, tapi kita nanti coba komunikatif ya Bu. Kalau memang ada pengembangan yang lain, terima kasih sekali Bu. Seperti itu. Yang pertama Bu, di sini yang saya tanyakan selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Monggo Bu, ini jawabannya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan panjenengan kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, ketika saya memutuskan Pak Taufik, biasanya saya membaca dulu dari beberapa narasumber. Intinya ketika saya mengambil keputusan itu tidak boleh merugikan siapapun. Kemudian saya melihat permasalahannya dulu apa itu. Kemudian apakah ada pelanggaran hukum, mengandung pelanggaran hukum di dalam permasalahan itu atau norma-norma yang terkait di dalam masalah itu. Nah, pertimbangannya adalah misalnya saya boleh menanyakan ke warga sekolah, kemudian masyarakat, pendapatnya dalam sisi moral, kemudian aturan dari sekolah tersebut di sekolah SMP Kartiyasa atau budaya sekolah di Kartiyasa ini. Kemudian setelah itu apabila tidak ada pelanggaran hukum di dalamnya, saya akan tidak mau mengambil keputusan yang sekiranya salah satu pihak itu merasa dirugikan, seperti itu. Jadi memang semua itu harus punya pertimbangan ya, sumber data-data, dan memang soalnya keputusannya itu harus benar dan salah. Benar sekali. Nah, jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, benar sekali. Memang di sini harus ada sebuah kebijakan yang harus tepat dan pasti seperti itu ya, tidak merugikan yang lain. Nah, tapi itu yang pertama. Untuk yang kedua, selama ini Ibu bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Dua kasus baru-baru ini. Iya, kejadian. Dan di sana itu ada dua kepentingan juga seperti itu. Monggo berikan untuk jawabannya. Kalau ada dua kasus seperti itu, biasanya saya melihat kasus mana yang lebih penting dulu harus diselesaikan. Kemudian baru setelah itu saya mencoba melihat dari sudut pandang rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Jadi misal kasus A dan B, ternyata kasus A itu harus lebih urgent, harus diselesaikan dulu, ya saya memilih kasus A. Kemudian yang kedua, saya melihat sudut pandang yang tidak merugikan orang lain. Nonton gitu. Jadi memang sekali lagi bicara tentang keadilan ya, tidak merugikan orang lain.
Yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini seperti itu? Langkah-langkah atau prosedur. Biasanya saya lebih memikirkan dulu dampaknya yang timbul, apakah banyak negatifnya atau positifnya seperti itu. Kemudian saya meminta pendapat warga sekolah, wakil-wakil saya misalnya, kemudian bapak ibu guru, kemudian baru saya membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut. Ya, terima kasih Bu. Untuk yang ketiga memang kita mencari data-data dulu, terus prosedurnya harus dilengkapi seperti itu ya, jangan sampai nanti mengambil keputusan yang tidak tepat. Yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Pertama itu saya melihat masalahnya dulu, saya identifikasi masalahnya itu bagaimana, kemudian saya mengumpulkan informasi bagaimana masalah itu bisa terjadi. Saya tanya sama warga sekolah, misal ada masalah yang kaitannya dengan peserta didik seperti itu, ya saya tanya sama guru yang terlibat langsung di dalamnya. Kemudian baru saya mencari solusi dengan mempertimbangkan masalah-masalah, mempertimbangkan kasus itu kenapa bisa terjadi, baru saya membuat keputusannya di akhir. Atau mungkin saya memanggil secara personal dari anak itu, misal tadi dari bapak ibu guru sudah saya meminta informasi, dari yang bersangkutan sendiri kan saya belum minta. Jadi mengambil informasinya dari dua sisi, tidak hanya saksi tapi juga yang mengalami sendiri saya minta informasi. Iya, memang kalau bicara tentang peserta didik sekali lagi terkadang kita itu harus lebih bijak lagi, dan kalau di dalam guru penggerak itu ada materi tentang segitiga restitusi, di mana nanti dipanggil kita ajak untuk berdiskusi dan mencari kesalahan di mana dan untuk mengerti bagaimana untuk mengambil sebuah keputusan ketika itu benar atau salah. Itu memang di materi tersebut dijelaskan. Terus untuk yang selanjutnya Bu, yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau secara aturan itu sudah ada Pak, cuman kadang ada suatu permasalahan itu yang harus diselesaikan saat itu. Misalnya kasus bullying bisa masuk nggak ke sini Pak, ke Dilema etika bisa? Bisa ya. Untuk mencari sebuah keadilan seperti itu. Kalau kasus bullying terhadap peserta didik, kalau diselesaikannya sesuai aturan, misal guru BK-nya tidak ada di tempat pada waktu kasus itu terjadi, kemudian harus menunggu, itu kan kelamaan. Padahal kasus bullying itu kan harus segera ditangani. Jadi saya melihat dari pertimbangan dari sisi lain. Memang kalau kita harus menunggu satu stakeholder, berarti levelnya akan menjalar kemana-mana gitu Bu. Ya, maka di sana yang sudah punya tanggung jawab, contoh mungkin wali kelas, atau mungkin dibantu dengan kesiswaan, atau mungkin nanti endingnya di kepala sekolah seperti itu. Apabila memang di sana guru BK mungkin baru ada tugas keluar gitu Bu. Terus sekali Bu untuk yang keenam. Yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau di SMP sendiri itu Pak, biasanya kan saya bertanya sama wakil saya, terutama kesiswaan kalau kasusnya ini bullying. Kemudian di SMP Kartioso sendiri itu ada tim TPPKS. Jadi tim yang khusus menangani secara langsung apabila bullying.
berarti sudah ada program yang terstruktur dan ada sekarang begitu Dan apabila misalnya kasus bullying itu ada kekerasan fisik di dalamnya, biasanya saya memanggil Babin Kamtibmas, kemudian orang tua siswa yang terlibat di dalamnya itu. Memang ini beberapa stakeholder yang harus diajak ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Apabila memang sangat besar ya harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Mantap Bu ya. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Saya mempertimbangkan kasus-kasus tersebut itu dengan baik Pak, supaya tidak ada rasa tidak diadili, tidak anak-anak tersebut tidak mendapatkan keadilan misalnya. Saya merasa korban, nah, kemudian saya memutuskan secara sepihak. Jadi anak tersebut akhirnya ini nggak adil. Jadi saya benar-benar harus mempertimbangkan dengan baik apabila ada kasus yang terjadi. Sehingga kita betul-betul merasa yakin, saya merasa yakin kalau keputusan yang saya ambil itu adalah sekali lagi memang semua ini harus dilaksanakan secara prosedural. Jangan sampai nanti ada yang dirugikan, dan pastinya berbicara tentang dilema etika ini harus coba kita minimalisir seperti itu Bu ya. Sangat terima kasih sekali Bu untuk jawaban dari wawasan ini. Ilmunya tambah banyak. Dari learning by mistake. Wah, mantap sekali. Belajar dari kesalahan. Jadi kan memang mau tidak mau di sini kita itu ya seperti ini Bu, mencari sebuah informasi agar nantinya apa yang memang dikira kurang itu bisa kita lengkapi bersama-sama. Tadi mungkin cari data-data yang akurat dan narasumber yang memang tepat agar nantinya tidak salah seperti itu Bu. Ya, salah satu contoh keputusan yang saya ambil itu Pak, kadang anak itu kan malu ya, nanti ada yang malu kalau dia mendapatkan bullying, mau cerita sama guru malu, takut juga bisa, maka kita ini barcode, kita menyediakan barcode, kita tempel di kelas-kelas supaya anak bisa mengakses barcode, jadi nggak malu untuk bercerita. Nah, kasus itu langsung ditindaklanjuti lanjut sama BK dan mahasiswa. Jadi kasus bullying itu nggak boleh yang namanya sampai basi. Kasihan nanti yang korban utamanya Bu ya. Jadi itu termasuk dilema etika juga. Iya, ya Bu, terima kasih sekali untuk interview pada hari ini. Saya sangat bersemangat sekali nih untuk informasinya juga, untuk menambah wawasan saya, dan sekali lagi saya bisa mengucapkan terima kasih sekali Bu dari Bu Heri. Sukses selalu buat jenengan. Siap, oke. Di sini saya sangat terima kasih di kesempatan oleh Bu Heri untuk wawancara di materi modul 3.1 ini. Dari saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Semarang, Taufikur Rahman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.